Gadis cantik ini memberikan payung kepada seorang pemuda yang lantas menggodanya. Lalu dia pun berbalik menanyakan, apakah begitu cara pemuda itu berbicara kepada semua gadis? Tentu saja tidak, kecuali mereka sangat cantik, ujar pemuda ini. Mendengar perkataan itu, seketika saja sang gadis pun kesal dan pergi meninggalkannya. Tidak lama kemudian, Pak Pani pun datang menemui pemuda yang bernama Rahmana ini. Dia memarahi Balu karena tidak menghormati sang pemuda dan menyuruhnya duduk di sini. Kemudian Pak Pani menawarkan agar Rahmana masuk untuk minum kopi di dalam. Namun Rahmana lebih memilih untuk pergi menemui ibunya segera. Nah guys, sebelum kejadian ini, pada tahun 1998, di sebuah kota puluhan orang yang dipimpin dua bersaudara yaitu Marx dan Lenin menyerang sebuah gudang cabai di malam hari. Mereka akan membakar gudang itu. Pemilik gudang yang rumahnya di dekat lokasi ini sedang asik mendengarkan musik bersama istri dan putranya. Anggota keluarga yang lain juga tengah bersantai. Lenin mulai membakar gudang hingga meledak. Mendapati suaminya di penjara, entah mengapa sang istri Pasundara memutuskan pergi meninggalkan rumah. Dia kemudian melanjutkan hidupnya bersama ayahnya di Hyderabad. Beberapa lama setelah itu, Pasundara pun menikah lagi dengan seseorang bernama Narayana. Beberapa tahun kemudian, pernikahan itu menghasilkan seorang putra. Ayah Pasundara yang bernama Suami sangat menyayangi cucu laki-lakinya itu. 25 tahun telah berlalu, ayah Pasundara menjadi tokoh politik berpengaruh, sedangkan putrinya Pasundara akan diangkat sebagai Menteri Hukum. Keputusan itu tidak disukai oleh Madubala yang sangat menginginkan jabatan Menteri Hukum. Madubala yang pernah 2 kali menjadi MLM merasa lebih pantas menduduki jabatan itu untuk mengantisipasi ancaman Madubala. Keesokan harinya Rahmana pun datang ke rumah Fani. Melihat kedatangan Rahmana, Balu pun menyambutnya dengan ramah. Namun sebelum Rahmana bertemu Fani, langkah kakinya pun terhenti. Ternyata dua putri Fani ada di halaman rumah. Melihat itu perhatian Rahmana tertuju pada putri sulung Fani yang bernama Amu. Kecantikan gadis ini pun seketika membuat jiwa muda Rahmana pun bergetar. Kemudian pemuda ini pergi ke rumah kakeknya untuk menemui sang ibu. Namun sesampainya di sini yang ada hanyalah kakeknya saja. Rahmana tidak melihat sang ibu Pasundara. Pandangan sang kakek sangat sinis kepada Rahmana. Kakek ini sama sekali tidak merindukan cucu pertamanya itu. Rahmana juga tidak menunjukkan rasa hormat. Di sini juga ada suami kedua ibunya yang bernama Narayana. Tidak lupa Rahmana menyapa adik tirinya Gopal yang terlihat cupu. Kemudian Rahmana menanyakan di mana sang ibu yang sudah memanggilnya. Namun sang kakek justru meminta Rahmana tanda tangan terlebih dahulu jika ingin bertemu ibunya. Mendengar itu tentu saja Rahmana tidak mau. Biarkanlah ibu saya datang dulu, baru saya akan tanda tangan, ujar Rahmana. Kakeknya kesal dengan sikap keras kepala Rahmana. Ingin sekali rasanya dia menghajar cucu yang tidak dianggap itu. Sayangnya suami sudah tua sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Rahmana tidak ingin berdebat ataupun bertengkar, lalu dia pun memilih untuk pergi. Tapi saat keluar rumah, Rahmana melihat bayangan ibunya yang sedang memperhatikan dia dari atas balkon rumah. Anehnya ibu itu langsung balik badan untuk menghindari ketika Rahmana menoleh. Sikap ibunya membuat Rahmana heran. Padahal semasa kecil Rahmana sangat disayang dan dimanja sepanjang hari oleh ibunya. Setelah berkunjung ke rumah kakeknya, Rahmana kembali ke desa dengan rasa kecewa. Ketika dia sedang berada di gudang miliknya, tidak lama setelah itu Balu datang menemui Rahmana bersama Amu. Tujuan kedatangan mereka masih meminta tanda tangan. Ayah Amu, Fani, mengancam akan mengakhiri hidupnya jika tanda tangan Rahmana tidak didapatkan. Namun Rahmana tidak mau diganggu waktunya dengan urusan tanda tangan. Menggunakan kecantikan Amu pun juga tidak betul. Ternyata dalangnya adalah Mark, yaitu orang yang 25 tahun lalu membakar gudang cabai milik ayah Rahmana. Di dalam pembicaraan telepon, Mark mengancam akan membakar rumah Rahmana. Namun Rahmana justru kembali memukul orang itu. Nama Mark sama sekali tidak membuat Rahmana takut. Dia kemudian langsung menemui Mark di tempat tinggalnya. Pemuda ini tiba-tiba dipukul oleh anak buah preman sehingga dia pun terluka. Dengan memasang sorban merahnya, pemuda ini kemudian beraksi menunjukkan kemampuannya di depan bos preman dengan menghajar semua anak buahnya di hadapan Rahmana. Bos preman Mark juga disabet dengan parang sampai jatuh terbaring ke tanah. Sebelum meninggalkan rumah Mark untuk pergi, Rahmana tidak lupa memberikannya sebuah hadiah. Seketika itu dia meledakkan mobil sebagai bentuk teror agar Mark tidak berani macam-macam lagi. Masalah lain datang dari Balu dan Amu. Mereka tidak bisa pulang ke Hyderabad karena mobil mereka tertimbun atap seng. Amu meminta izin agar bisa tinggal di rumah Rahmana sampai mobil selesai diperbaiki. Rahmana setuju-setuju saja memberikan tumpangan. Di sisi lain, Amu harus tetap menyelesaikan tugas dari ayahnya untuk mendapatkan tanda tangan Rahmana. Berkali-kali Amu mencoba meluluhkan hati Rahmana, tapi sayangnya semua usaha itu sia-sia. Sikap Balu dan Amu yang hanya memikirkan tanda tangan membuat Rahmana kesal. Rahmana kemudian menampar Balu. Mendapati hal itu, Balu dan Amu memilih pergi secara diam-diam. Mereka mengambil mobil di bengkel, meski rem dan lampunya belum berfungsi, dihadang oleh Mark yang merupakan saudara dari Lenin. Amu dibawa paksa oleh putra Lenin untuk diikat. Saat itulah Rahmana datang sebagai penyelamat. Dia menampar putra Lenin yang berani bersikap kasar kepada Amu.
Mark dan semua orang di sana takut melawan Rahmana. Baru kemarin mereka menyaksikan betapa tangguhnya seorang Rahmana. Ketika ada yang masih berani melawan, Rahmana membuat tubuhnya melayang ke udara. Amu yang melihat kejantanan Rahmana jadi terpukau. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Apalagi Rahmana sendiri yang mengantarkan Amu pulang ke Hyderabad. Amu tidak peduli lagi dengan tugas dari ayahnya. Rahmana yang akan kembali ke rumah setelah mengantar Amu ditangkap oleh polisi di tengah perjalanan pulang. Komandan polisi setempat Adi Narayana menyebutkan Rahmana telah berbuat onar di rumah mantan anggota dewan yang juga mantan menteri, yang tidak lain adalah kakeknya sendiri. Untungnya Balu datang mengantar surat jaminan. Balu tidak tega Rahmana dijerat kasus palsu oleh kakeknya. Rahmana kesal karena terus-terusan hidupnya diganggu. Kemudian Balu diajak pergi ke rumah kakeknya itu untuk benar-benar melakukan semua tuduhan palsu yang telah menjeratnya. Saat itu kakeknya menyambut kedatangan Rahmana. Dia meminta tanda tangan Rahmana dengan ancaman penjara karena kasusnya sudah ada di pengadilan. Kalau kamu mau damai, tanda tangani surat-surat ini dan silakan pulang, ujar kakeknya ini. Rahmana sekalipun tidak takut menghadapi kasus hukum. Kemudian Fani diminta untuk membacakan semua tuduhan yang telah dibuat. Lalu Rahmana membuat pena itu menjadi kenyataan dengan merusak barang-barang di sana sesuai kasus yang dituduhkan. Sedangkan kakeknya hanya diam. Kemudian pengacara ini membacakan kasusnya kembali. Lalu sang pemuda pun menghantamkan lemari kaca itu sampai hancur berantakan. Setelah menghajar mereka semua, tiba-tiba sang ibu datang menemui Rahmana. Dia memandang ibunya dengan penuh kerinduan selama 25 tahun. Namun bukannya dipeluk, tapi sebuah tamparan mengenai pipinya dan sangat menyakitkan perasaan Rahmana. Di mana mereka membesarkanmu? Di rumah atau di jalan, ujar Pasundara. Sungguh perih hati Rahmana dengan pertanyaan ibunya. Dada Rahmana terasa sesak mendengar sang ibu mengakui tidak ada yang perlu dibicarakan dengannya. Apa yang kamu mau? Properti? Silahkan bicara dengan Fani dan ambil apapun yang kamu mau, ucap Pasundara. Betapa kejamnya Pasundara melukai hati Rahmana. Sebelum masuk kamar lagi, Pasundara meminta pelayan rumah untuk segera membersihkan sampah yang berserakan. Rahmana tidak mengeluarkan satu patah kata pun. Dia sedang berjuang menahan air mata. Saat itu juga Rahmana menandatangani semua surat-surat yang diminta oleh kakeknya. Setelah itu dia pun bergegas pergi. Para polisi ini dikepung oleh banyak massa yang membuat dia sangat ketakutan. Untungnya Rahmana menghentikan keberingasan mereka sehingga para petugas polisi itu selamat dari amukan warga. Mengetahui ada keributan, Satya menegur anaknya itu yang telah berbuat onar di Hyderabad. Tapi Rahmana tidak mau disalahkan. Rahmana tidak mungkin tinggal diam saat dijerat dengan kasus palsu. Rahmana bukan seperti ayahnya yang jadi pria tidak berdaya setelah ditinggal istri. Satya kemudian terpaksa menceritakan alasan dirinya ditinggalkan oleh Pasundara. Setelah insiden pembakaran gudang 25 tahun lalu, Pasundara ingin membawa Rahmana ke rumah sakit. Tapi Satya lebih memprioritaskan nasib adik iparnya Ranggam agar terbebas dari hukuman. Suami dan istri ini bertengkar hebat. Satya tidak mengizinkan istrinya itu membawa Rahmana pergi. Muji menutup pintu rumah atas perintah Satya. Hal itu membuat Pasundara sakit hati dan pergi dari rumah. Saat di pengadilan, Pasundara mengetahui dari Muji bahwa mata kiri Rahmana tidak akan pernah bisa sembuh karena terlambat ditangani. Mendengar itu, Pasundara bertambah marah kepada Satya. Karena itulah Pasundara yang berdiri sebagai saksi di pengadilan menyebut suaminya telah menghabisi Lenin. Mark dan suami tetap diam karena mereka senang orang yang dihukum adalah Satya yang kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Satya menyadari kesalahannya. Itulah yang membuat Satya menyalahkan diri sendiri selama ini. Anakku, saya tahu mengapa istri saya meninggalkan saya. Tapi tahukah kamu alasan ibumu meninggalkanmu? Seharusnya itu yang kamu cari tahu, ujar Satya. Rahmana tidak mau repot-repot mencari tahu. Kemudian sekelompok polisi justru datang lagi ke gudang cabai. Anehnya Rahmana yang sedang bersama Balu tidak dibawa ke kantor polisi. Rahmana justru diserahkan kepada sekelompok preman bayaran pimpinan Baki. Para penjahat berwajah seram itu hanya badut lucu di hadapan Rahmana. Baki hanya sekedar. Kemudian Rahmana menemui kakeknya untuk memberinya peringatan. Jika suami masih saja mengusik hidupnya, Rahmana tidak segan-segan lagi untuk melenyapkan kakeknya itu. Sebagai bukti awal, Rahmana meledakkan mobil milik kakeknya dan pengikutnya. Wanita ini kaget, kaca itu pecah. Lalu mobil yang dinaiknya menggelinding terhempas karena ditabrak sebuah truk dari arah samping. Beberapa petugas datang untuk membawa korban ke rumah sakit. Mengetahui kabar tersebut, Rahmana pun bergegas untuk melihat kondisi ibunya. Sampai-sampai Rahmana berlari ke ruang ICU, tapi Rahmana tidak bisa melihat ibunya. Kakek dan Fani yang ada di sana tidak peduli. Terlihat Rahmana sangat takut jika terjadi sesuatu kepada ibunya. Sepanjang hari Rahmana menunggu di dekat ruang ICU tanpa makan dan minum. Hal yang mengejutkan Rahmana, tiba-tiba berita di televisi mengabarkan bahwa Menteri Pasundara akan menggelar jumpa pers tentang kesehatannya. Rahmana kemudian langsung menuju ke tempat itu. Kondisi Pasundara terlihat sudah membaik. Beberapa wartawan menanyakan tentang isu Pasundara yang telah meninggalkan putra sulungnya. Pasundara tidak tertarik menjawab pertanyaan itu, tapi Pasundara melihat Rahmana ada di sana.
Rahmana, Pasundara jadi dilema. Tidak mungkin Pasundara bicara jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi 25 tahun lalu. Masih kuat dalam ingatannya setelah pergi dari rumah itu. Pasundara meminta bantuan ayahnya untuk mendapatkan Rahmana kembali. Permintaan itu ditolak mentah-mentah. Ayahnya meminta Pasundara melupakan putranya. Apabila Pasundara masih saja bersikeras, suami mengancam akan membakar gudang dan melenyapkan anaknya itu. Pengakuan ayahnya membuat Pasundara kaget. Ternyata ayahnya lah yang menyewa Mark dan Lenin untuk membakar gudang cabai Satya. Semua fakta itu disembunyikan oleh Pasundara dari media. Pasundara hanya memberikan jawaban simbolik. Seorang ibu mungkin tidak selalu benar, tapi mereka tidak pernah salah dalam memenuhi tanggung jawabnya. Dan ingat, jangan pernah menanyakan apa yang dilakukan ibu untuk anaknya, ujar Pasundara. Setelah jumpa pers, Pasundara pergi tanpa menyapa Rahmana. Justru kakeknya yang berbicara kepada Rahmana tentang pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan yang dialami ibunya. Pisang di dalam kuali berisi minyak itu. Ketika dia membolak-balik masakannya, pemuda di depannya bertanya, apakah dia mengenal Haridas? Pria botak berkata, mengapa dia mencarinya? Saya ingin melenyapkannya, ujar Rahmana. Mendengar hal itu, lelaki kecil di sampingnya langsung berlari masuk ke sebuah bengkel. Kemudian pria botak pun mengantar Rahmana masuk menemui seseorang. Namun sekelompok wanita terlatih tiba-tiba menyerang Rahmana dengan ganas. Dia dihajar tanpa perlawanan karena musuhnya wanita. Berbeda halnya ketika anak buah laki-laki Das yang ingin menyerang. Rahmana bergerak cepat menghantam mereka semua. Dalam hitungan detik lawannya dilibas. Suami marah besar karena selama ini Narayana dan Pasundara telah menipunya. Namun pertengkaran mereka ternyata sudah disaksikan oleh Rahmana yang sudah datang sejak tadi. Kedatangan Rahmana untuk meminta pertanggungjawaban atas kecelakaan yang dialami ibunya. Kakeknya membantah telah terlibat. Sekali lagi dia menuduh Haridas yang telah melakukannya. Namun Das yang dia sebutkan ada di tempat itu juga. Kakeknya masih saja berkelit jika pelakunya bukan Das, berarti Madubala yang bertanggung jawab. Tapi kakeknya semakin terpojok karena Madubala hadir di sana. Sang kakek tidak bisa mengelak lagi. Dia pun terpaksa bicara jujur mengakui itu adalah perbuatannya. Ternyata suami sengaja merencanakan dia mencelakai putrinya sendiri untuk kepentingan politik. Tanpa disadari, Pasundara sudah berdiri di belakang Rahmana. Pasundara mengaku tidak ingin lagi tinggal bersama ayahnya. Suami mengancam akan menghabisi semua keluarga Pasundara jika kembali ke desa. Namun kali ini ancaman itu sama sekali tidak menakutkan bagi Pasundara. Ayahnya tidak akan bisa berbuat apa-apa selama ada Rahmana. Suami bertambah gusar. Gaya bicara Pasundara sudah seperti Rahmana. Ayah, bukan saya yang berbicara seperti Rahmana, tapi Rahmana lah yang berbicara seperti saya, karena dia adalah anak saya, ucap Pasundara. Bergetar hati Rahmana mendengar kata-kata ibunya itu, dan dia menangis setelah diakui sebagai anaknya. Nah guys, begitulah akhir dari kisahnya.